temukanlah. Oke, kembali lagi bersama Ipo-Ipo Sinau untuk yang kesekian kali. Sekiannya itu kayaknya 19, Pak. Ada hitungannya. Dan Jelas tidak, hitungannya. dan tidak seperti biasa. Tidak seperti biasa dengan ambience yang luar biasa, mendebarkan karena kali kedua sih ya. Ini minggu kedua Pak Unye off dari edaran Ipo Sinau dikarenakan tugas dari kepala angkatan. Dirjen. Bapak, iya. Dirjen apa ngarang? Enggak ngerti. Bapak Pokoknya Dirjen. lah pokoknya. Dia ditugaskan ke negara jiran, di tetangga. Ibu kota maksudnya, ibu kota. Kali ini Ipok Sinau memang berbeda dengan ambience yang berbeda, suasana berbeda juga. Ada lampu-lampu gitu ya di Taman Nada Project. Dan ada suara-suara. Suara jangkrik. alam. Suara alam. Suara alam yang menyenangkan. Ada juga bunyi-bunyi suara-suara grinding. Ada itu grindernya kopi. Ada rata-rata ya. Ada rata-rata di situ. Rata-rata kopi. Baunya kopinya itu udah yang menyengat, menusuk hati yang paling dalam. Oke, Tamu kita saat ini siapa, Pak? sebelum kita ngomong tamu. Oh, sebelum kita ngomong itu tamu. Pesannya Yang selalu ditempelkan di setiap Ipok Sinau dan Lapak Ranca adalah 3P. Biasanya 3M, sekarang 3P. 3P ya. Please mencuci tangan. Yes. Please memakai masker dan please menjaga jarak. Kita nggak pakai masker karena kepentingan konten ya. Iya. Kepentingan gaya. Tapi aku pakai. Oh, iya, walaupun iya. hanya 3. Mohon maaf, sayanya ada dipakai apa? Dan emang kali ini Bunyai kita sangat spesial sekali karena memang Nggak ada yang nggak spesial gitu. yang akan kita bahas ini tentang komunitas. Kalau membicarakan sesuatu yang bersifat community atau perkumpulan orang, itu pasti menarik. Karena semua mempunyai karakter, semua mempunyai ciri kan. Iya. Setiap komunitas mempunyai, ada juga permasalahan sendiri dan sebagainya. Gitu. Yang spesial kali ini kenapa kok bisa dibilang spesial? Karena ada yang menguasai tentang materi. Dua-duanya sih menguasai materi dalam arti yang salah satu adalah dia memang membidangi psikolog dalam ini psikolog tentang sosial. Ya benar ya Mbak Angni ya? Iya benar. Terus kemudian Mas Muji ini juga dia memang pelaku sejarah, aktivis sosial dan dia ketua saya. Ketuanya ternyata. Dua tamu spesial kita, mari kita kenalan dulu ya. Sebelumnya sebelah kiri saya dulu. Silakan Pak. Baiklah, nama saya Muji, itu aja ya. Jadi enggak usah dipanjangkan. Namanya pendek nggak sepanjang rambutnya. Rambutnya sih udah meriah, manggilnya Pak Muji gitu aja. Iya, biar lebih familiar, gampang mudah diingat ya, seperti itu. Dan nggak apa-apa Mas diceritakan sampean di komunitas mana aja misalnya. Kan banyak kan jadi komunitas sampean gitu. Ya sebetulnya yang aktif saat ini ya ada beberapa ya komunitas, mungkin salah satunya ada komunitas mobil di roda 4 ya. Ya komunitas mobil. Kemudian ada organisasi lain yang mungkin notabene lebih ke kayak perkumpulan alumni lah. Oh perkumpulan alumni. Ya, sosial. Ya. Komunitas sosial. Juga ya masih karena kondisi pandemi ya. Ini sebenarnya ada sekolah sepak bola apa macam-macam saya punya gitu loh. Jadi semuanya masih aktif ya. Ternyata sangatlah sibuk pemirsa. Sibuk kali. Iya. Jadi mungkin itu aja sedikit apa istilahnya. Perkenalan, sedikit perkenalannya. perkenalannya. Itulah background saya mungkin dari yang kita bahas ini gitu. Iya. Dan tamu yang kedua di sebelah kananku yang cantik nih. Macam aku tuh kalau sudah sama dia tuh Kakak adik ya? kakak adik. Energi positifnya tuh kayak ketarik gitu. Oh, gitu. Jadi aku ikut berbunga dengan kondisi yang menular. Yang saya tahu memang Doi ini sibuk banget, sebetulnya adalah pengusaha sih ya.
Tapi ternyata yang dia geluti adalah konsultan tentang tepatnya konsultan apa nih? Psikolog aja. Psikolog ya psikolog. Tapi memang spesialisnya di yang berbau sosial iya. gitu. Kenalan dulu dong. Oke, jadi nama pendeknya aja ya. Panggilan. Semua nggak ada yang semuanya pelit. Semuanya pelit. Oh ya udah panjangnya. Ya udah nama panjangnya Verstasari Septiludia. Panggilannya Versta. Versta gitu. Terus apa lagi nih? Kegiatannya hari-hari selain konsultan? Aku tahu. Iya, silakan. Dia jualan coklat. Aiman Anda alumni Lapak Rancak dan ketahuan deh. Jadi memang yang namanya Ipoksinau Lapak Rancak itu adalah suatu simbiosis tentunya. Belajar juga ya kan, mengajak orang juga ya, salah satunya menjadi seperti ini. Pertama jadi narasumber saya di Lapak Rancak, oke banget, something special karena dia nembaknya tuh di pasar yang jelas berbeda gitu. Dan yang kedua ternyata Doi adalah psikolog, dan tepat kiranya kalau misalnya kita bahas sekarang ini kondisinya dengan kegiatan-kegiatan organisasi dan komunitas, karena emang Doi jagoannya gitu. Sip. Ya nggak sih? Iya, luar biasa. Kondisi pandemi itu pasti membuat kita semua maksudnya terjadi perubahan dalam behave tentunya, baik behave secara personal maupun komunitas ya kan? Iya kan, Ibu? Ibu, mohon maaf ya, saya masih 17 tahun. Iya sih, aku selalu lupa kalau udah 17 tahun. Ternyata saya juga 17 plus 2. Oh iya, saya 19 tahun. Saya percaya. Jadi memang ya itu yang kita hadapi sekarang, dan marilah kita membahas ini tentang kondisi organisasi, tentang kondisi komunitas ketika dulu dan sekarang gitu. Perubahan apa yang terjadi, baik kondisi psikologi kita ketika dulu tanpa hambatan dengan yang dengan berhambatan. Juga tentang generasi mungkin ya. Tentang penuh generasi. Karena gini Mbak Versta, kita bertiga ini jelita, kelompok jelita. Jelita maksudnya? Jelang 50 tahun. Oh. Tapi kayaknya kakak ini udah 50 tahun. kurang 1 tahun. Beda dengan Versta yang 17 tahun. Iya benar. Kita benar-benar ada spare. Sebentar. Dari sana di kejauhan ada bau-bau yang sangat menggelitik dari kopi rata-rata. Kopi rata-rata itu bukan rasa dengan rata-rata ya, tapi memang judulnya kopi ini kopi rata-rata. That's special. Ini pasti ada yang spesial. Americano. Oke, apa? Americano dengan gula aren. Oke. Bisa di custom begitu ya? Mas Agung sebentar. Bisa sampean ngadep sana sedikit. Hadap sana. Jangan takut untuk terkenal. Wajahnya sudah menjual. Tinggal saya jual aja. Saya ini kemedol banget. Oke. Terima kasih Mas Agung. Ya kita lanjut nih. Ini kan mendistract sekali bau-bauan ini. Iya. Bau-bauan yang mendistract sekali. Minyak kakak ada bobo aren. Iya, oke. Ya kan? Iya. Ngomong-ngomong masalah apa tadi yang komunitas dengan berbagai generasi. Generasi ya. Iya. Saya kepingin sedikit aja Mbak Versta. Memang apakah ada pengelompokan antara usia? Ini belum kok udah kedengaran berat ya? Ini belum sudah. Udah nggak sabar. Gitu ya, udah nggak sabar. Iya, jadi pengelompokan dulu. Dikasih kan? preambul lah ya. Supaya lebih menarik untuk di sesi selanjutnya. Oke. Pengelompokan usia dalam berkomunitas gitu ya maksudnya. Jadi kalau kita melihat apa sih sebenarnya komunitas itu, kan kita harus melihat dulu. Jadi komunitas itu kan adalah sekumpulan orang yang berkumpul dengan dia itu punya visi misi yang sama dan kebutuhan yang sama. Betul. Nah kalau kita melihat dari apakah ada pengelompokan usia, nah itu dilihat dari masing-masing usia itu biasanya dia ada kebutuhan yang berbeda-beda gitu. Maka dari itu bisa dikelompokkan secara usia, tapi itu tidak mengeneralisasi, tapi kebanyakan seperti itu.
Nah seperti itulah, itu preambulnya katanya. Oh gitu, jadi memang tergantung kepentingan dan keperluan gitu ya. Kalau ternyata memang kan kalau startup yang sekarang ini kan ada juga yang muda, ada juga yang ada yang tua tapi baru masuk ya kan. Jadi otomatis pengelolaannya tergantung dari kepentingan. Iya. Tapi memang sih ya kenyamanan ya, tingkat kenyamanan mungkin ya yang seusia lah, kayak misalnya kita dikumpul sama anak yang barusan lulusan itu ya kayaknya ngomongnya juga mungkin kita sini bilang kadang-kadang pongahnya orang tua ya. Ini mau anak yang baru kemarin lalu ya kan. Di pongahnya orang tua. Tapi mungkin gayanya anak muda. Buset dari yang ketuaan kita kumpul ini. Jadi maksudnya ya emang dari segi nyamanan kali ya. Kayak Mas Muji memang kalau bagi gitu. Seorang yang ini. Yang pelaku. Preambul juga. Saya melihatnya dari kalau kita lihat dari sisi usia mungkin ya ada benarnya juga. Jadi mungkin kalau saya bisa cerita waktu saya pertama kali berkomunitas menjalin suatu organisasi ya mengelompokkan diri ya istilahnya. Ya. Kita tidak tahu waktu itu apa itu bisa disebut dengan komunitas atau organisasi. Yang jelas kita punya tujuan yang sama. Punya tujuan yang sama. Meskipun tujuannya ya nun sewu tanda petik kadang-kadang hanya masalah kesenangan ya. Kesenangan, hobi dan lain sebagainya. Kesenangan, hobi. Iya. Ya pada dasarnya memang kita terkelompok karena itu ya. Iya. Maksudnya basicnya itu begitu gitu. Iya. Teman Sinau ini opa ini ngopi duluan. Teman Sinau yang namanya Ipo itu ya kopi ya kan. Iya. Yang namanya Sinau ya tetap dari A sampai Z kita tetap Sinau. Tua juga kita tetap Sinau sampai akhir hidup hayat kita tetap Sinau. Ya, setuju. Jangan diminum panas Mas Yan. Jangan diminum panas. Ini kayak Mas Pik ini akung ini. Seperti jargon yang selalu kita dengungkan bahwa saya Pokipok Sinau itu Sinau tanpa ampas. Ngopi cara cerdas, Sinau tanpa ampas. Nah itu yang benar. Nanti kalau enggak kita kobong lagi. Kalau kepingin ngopi tanpa ampas. Nah Americano rata-rata. Gitu ya. Oke, kita nanti ketemu lagi ya. Semakin kesini semakin akan banyak pembicaraan. Karena kita harus Sinau yang sampai tanpa ampas, maka tunggu dulu ya. Kita icip dulu kopinya. Balik lagi ke Ipok Sinau. Nih masih mengepul. Panas, sedap. Bau kopinya itu menginspirasi. Ya gak sih? Sebelum kembali ke organisasi, ngebicarain tentang kopi sedikit ya. Kopi itu juga menjadi salah satu media untuk kita berkolek. Iya, ya memang kan? benar ya. Kelompok ngopi di sana, kelompok ngopi di sini, tak apapun yang dibahas. Iya. Yang penting nggak merugikan, sah aja. Kalau kakak sendiri nih, dulu yang ceritanya dari zaman yang dulu, pertama kali berorganisasi. Berkomunitas. Merasa itu suatu komunitas gitu. Iya. Jadi kalau saya awalnya sih istilahnya berkomunitas ya mungkin dari SMA ya. SMA udah berkomunitas. Karena kita punya teman-teman yang mempunyai satu hobi yang sama mungkin ya, kesenangan yang sama, kemudian ada beberapa kesamaan tentang suatu keadaan waktu itu ya. Keadaan. Ya mungkin kalau bisa saya sebutkan mungkin waktu itu saya berkomunitas tentang sepeda motor seperti itu ya, komunitas. Itu tahun berapa itu Kak? Ya kisaran tahun 89 lah ya. Lama banget. Yang mungkin teman Sinau juga masih belum lahir. Oh iya, itu asik-asiknya waktu kita jadi kayak gaya gitu ya. Iya, dulu itu kalau kita masa lalu ya, di zamanku itu masih ada waktu itu belum ada helm ya Mas ya. Oh iya. Ya, jadi kan dulu itu wajib helm itu baru saya SMA kelas 2 kalau enggak salah Mas ya. Iya, kisaran itu. 90-an berarti. 90-an. Iya, itu baru diberlakukan di Indonesia. Pasti resistensinya tinggi sekali. Oh iya. Muda-muda pada enggak kira mau itu. Oh iya, karena tak rambutnya yang
kuncung-kuncung gini iya, kan, betul, habis betul. dikasih wax itu. Iya. Dan bandel-bandelnya kita. Ya, usia segitu emang bener-benernya. Iya. Waktu itu sampai kita, ya kalau kita mau kilas balik sedikit, saya waktu itu mendirikan sebuah komunitas sepeda motor. Ya notabene memang kita tidak beraksi secara sosial baik, artinya berpositif gitu loh, positif, berkegiatan untuk membantu dan lain sebagainya. Karena waktu itu saya pikir kondisi itu hanya waktu itu hura-hura saja, senang, gitu. Senang aja, senang. ya. Hore-hore. Orang hore-hore, anak muda, anak muda, yang penting gaya. Gaya, ya. Biar tampil di depan cewek kayaknya gaya gitu. Tapi anak sekarang masih tetap seperti itu. Ya, tetap sih, tapi mungkin agak berbeda bentuk gitu, Ma. Jadi kalau sekarang sih ya berkomunitas untuk menunjukkan jati diri mereka. Tapi mungkin karena sekarang zaman digital gitu Digital. ya. Jadi mereka juga bisa berkelompok juga berkomunikasi via media sosial seperti itu. Nah, Tapi Mbak Bosta, ada pergeseran perilaku nggak? iya. Kalau yang tadi kan contohnya kan semacam kayak gitu ya. Dengan kebandelan kita yang sudah tingkat dewa saat itu. Apa memang pengaruh teknologi juga mempengaruhi gitu kan? Kadang-kadang aku lihat ya, misalnya kita nongkrong gitu teman-teman ya. Bener ini komunitas ngopi gitu. Tapi yang paling aneh, pernah suatu ketika aku ngelihat duduk bareng kok rapat, tapi nggawa gadget dewe-dewe. Iki ngopi ya kayak gitu. Iya. Itu gimana? Jadi itu, gini, kalau misalkan usia remaja itu kan memang untuk aktualisasi diri ya. Jadi dia itu juga mencari jati diri. Nah, itu bagaimana caranya biar dia itu bisa mengkelihatankan keluar gitu bahwa siapa sih dirinya. Kalau mungkin dulu waktunya kakak, ya saya panggil kakak aja biar muda ya. Itu karena tanpa ada teknologi, jadi mereka show-nya itu adalah langsung. Gitu. Langsung nah, jadi misalkan ada cewek di situ kan langsung. Tapi benar. sekarang karena difasilitasi oleh media sosial, maka mereka berkumpul ngopi. Kegiatannya sih aktivitasnya ngopi, tapi mungkin kopinya difoto. Kemudian aktivitasnya difoto, tapi itu dipamerkan gitu. Mungkin ke lawan jenis atau mungkin ke rivalnya, kita nggak tahu. Nah, itu sih sebenarnya. Jadi lebih beda bentuk aja. Seperti itu. Beda bentuk gaya. Kalau zaman dulu kita yang istilahnya cek-cekan. Ya, boleh. Ya. Udah gitu cek-cekan kan? Iya kan namanya? Yang suka jumping. Wah, itu yang kesana ketawa itu. Kentara dia seperti itu. Bisa. Oh itu komunitas motor dia? Iya, motor. Moge dia, moge. Maksudnya yang gede, yang menunggangi itu yang gede. Motor gembul. Mungkin ya berarti sama-sama aktualisasi. Memang usia itu ya, usia untuk menunjukkan siapa dirinya. Kalau saya lihat memang yang lebih mendominasi di usia itu adalah memang aktualisasi diri ya. Jadi di usia-usia 17 itu mungkin fase-fase remaja yang kepinginnya tampil gitu ya. Tampil menjadi sebuah bukan sebuah membikin trendsetter sendiri kayaknya trendsetter. Gitu ya. Lama banget loh trendsetter tidak terdengar kata-kata itu. Iya. Zaman dulu kita itu trendsetternya, misalnya Michael Jackson lah. Nah, ya kan? Seperti itu. Duran. Itu amat sih. Kalau anak sekarang tuh K-pop. Kita nggak ngerti itu. Tapi zaman kita itu zaman dulu itu Paula Abdul. Siapa nggak kenal doi ya kan? Kayak gitu-gitu. Kalau Indonesia Denny Malik. Alah Jalan Sore Guru Soekarno Putra dan sebagainya. Semua punya masa, semua punya ini sendiri ya, maksudnya cara sendiri setiap masa untuk menunjuk anak-anak itu menunjukkan diri siapa dia gitu. Sekarang pertanyaan lu ke Mbak Versta ada lagi. Seberapa anak-anak muda yang sekarang gitu, rasa-rasanya itu kalau kegiatan berkomunitas atau kegiatan berorganisasi sepertinya ya kayaknya mengatakan mungkin kita lebih bermaknaan dulu dari impact solidaritas ya. Timbang sekarang yang gue
Ya, pokoknya gitu. lebih individual. Individual. Lebih ya, tapi mungkin kalau berkomunitas kan masih ada rasa kebersamaannya, tapi mungkin agak sedikit berkurang ya. Karena ya itu tadi memang teknologi itu membuat ada pergeseran perilaku, terus kognisinya juga terpengaruh dan lain sebagainya. Jadi memang ada sisi individualnya itu yang berubah gitu dibandingkan dulu. Berarti teknologi juga sedikit banyak meracuni. Iya, jadi teknologi Poison itu banget ya? adalah seperti dua mata pisau. Dia kalau digunakan dengan baik, dia akan bisa bermanfaat. Ya. Tapi kalau salah menggunakan, dia juga akan jadi menjerumuskan, merugikan seperti itu. Betul. Itu yang perlu diketahui. Kita Ya. sendiri sih sebetulnya meskipun cerita maksudnya kan juga punya anak yang Ya. hidup di zaman sekarang dan Betul, kita betul. harus benar-benar yang kompatibel dan fleksibel Iya. dengan anak-anak sekarang supaya kitanya maksudnya nggak kalah juga. Bahwa saya memang anak-anak sekarang itu kalau diomongin bentar. Kalau kita dulu coba dipanggil nama aja deh. Denny. Iya mami. Denny Adesuyani ya mati kita. Selesai wis. Sudah langsung berdiri siap komandan sama anak sekarang. Begini, setala ngomong tunggu ngomong setala. Jadi bentuk resize-nya ke kita ya menjadi lebih ini ya. Tapi Maksudnya benar ignore. Mas Muji, Mbak Fosta, Iya. ada sebetulnya keresahan kami sebagai orang tua gitu. Pentingnya berkomunitas itu. Artinya dia harus bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Kadang-kadang kita berpikir, ya apa ya, kok sampai kayak gini perilakunya, bahkan sampai unggah-ungguh aja kita harus mengajarkan. Adakah hubungan dengan misalnya kalau kita dulu itu misalnya nggak ada gadget gitu, kayak misalnya Mas Yogi ini misalnya Ya. kate janjian kayak gitu, Ya. harus jalan kaki dulu cari telepon umum, Iya. atau kalau jaraknya Penuh jauh, effort lah ya. jarak Penuh usaha jauh lah ya. ya, jarak jauh harus kirim surat misalnya kayak gitu. Halaman-halamannya bau-baunya nostalgia nih. Ini ceritanya nostalgia. Enggak, maksudnya kayak gini, ada perjuangannya gitu loh. Lah yang menjadi keresahan saya adalah adakah perjuangan untuk anak-anak sekarang gitu kan penting juga sih. Iya. Untuk generasi-generasi berikutnya. Cucol. Iya. Nah, Bapak-bapak cucol ini. Mumpung ada konsultan. ya. Jadi kenapa kok bisa sedemikian perubahan ya gitu kan. Kemudian kenapa kalau mungkin kata Opa gitu, kenapa kok ada perubahan seperti kekurangan afeksi. Jadi kayak kita kurang bisa anak zaman sekarang kurang bisa memahami orang gitu kan. Ya karena misalnya contoh dengan gadget. Gadget itu kan adalah sebuah benda yang dia berbeda seperti manusia gitu kan. Manusia itu kalau misalkan saya sedih, Oma bisa melihat saya sedih, merasakan secara langsung. Tapi kalau misalkan kita hanya melihat gadget, kita hanya melihat layar gitu kan. Walaupun di situ ada emosi dan lain sebagainya, tapi itu akan berbeda kalau kita ketemu langsung dengan seseorang. Nah, jadi itulah, jadi kalau gadget kan teknologi gitu kan. Ibarat Tidak bisa kita bonding. Iya, jadi kayak misalkan kita ketemu robot. Ya, robot itu kan ya dia pintar tapi dia tidak emosinya sangat minim gitu kan. Nah, kalau misalkan kita sering ketemu sama teknologi tanpa ada manusia-manusia yang memang dia secara alami natural, nah itu juga akan mempengaruhi dia gitu untuk Mempengaruhi behave-nya ya behave-nya. Dan kemudian juga perjuangan itu bahwa sekarang adalah serba instan, itu juga mempengaruhi mental gitu. Jadi semuanya ingin serba gampang. Itu instan itu adalah mudah, bukan cepat ya. Jadi kayak makanya anak zaman sekarang juga kurang bisa mengendalikan emosi gitu kan. Kayak misalkan dulu awal-awal gadget meledak, kan penelitian saya waktu S2 itu juga tentang regulasi emosi di remaja. Jadi mereka tuh sering banget melontarkan kata-kata yang kasar gitu kan. Sedikit mereka ketemu sama perilaku seseorang yang mereka tidak suka, mereka langsung story gitu. Dulu zamannya pet gitu kan. Story pet. panjang gitu. Kemudian akhirnya netizen itu akhirnya ikut juga membuli dan lain sebagainya. Nah, jadi kemudian yang lain juga perilakunya seperti kayak saya pernah lihat jadi kayak Pak Ridwan Kamil gitu kan, itu
dijelek-jelekin kata-katanya tuh dengan kasar, maksudnya dihina-hina gitu, dan itu banyak sekali saya lihat. Wah, Jadi itu terlalu, ya. poisonnya sebuah kemajuan. Kita lanjut lagi nanti deh. Oke. Karena ini apa udah yang berkerut-kerut udah gini. Udah banyak aja pertanyaan sebetulnya. Tapi tidak terlontarkan karena biasa menggunakan bahasa kebatinan. Teman Sinau nanti kita lanjutin ya. Oke. Kita mau ngopi dulu. Ini udah yang manggil-manggil sini minum aku gitu. Sini. Rata-rata. Oke. Rata-rata. Lanjut lagi Pok Seger. Sinau. Seger Sorry, habis sorry. minum itu tadi. Kalau ada tambahin gula aren gitu rasanya Gula jadi aren, beda ya. kan ya. Hmm. Sesuatu yang kearifan lokal masuk di dalamnya. Ini Agung marah-marah ini. Mas Agung apa Mas Bagus itu ya? Mas Agung. Mas Agung yang marah-marah. Kaget aku. Gak apa-apa Mas, pokoknya nggak meletus kayak kemarin. Oke. Tadi sih tentang anak usia segitu aja udah permasalahannya udah yang wow. Iya. Kita sih nggak mungkin ngebahas itu sampai dalam ya karena Iya, terlalu. karena justru bahasan utama kita di usia seperti kita ya kan. Iya, betul. Kalau gitu kita maju sekarang. Tapi paling enggak itu ada bayangan anak sekarang seperti itu ya kak ya. Iya. Nah sekarang ada Di zaman itu. kita mungkin kita sebandel-bandelnya masih orang tua masih bisa menangani. Lah itu. Ya. Kalau di zaman-zaman kita sekarang ini mungkin Mas Muji bisa bercerita Mas. Iya. Iya Mas. Kalau di zaman sekarang ya. Iya. Kita kan sudah mengalami anggap saja dua generasi ini. Iya. Generasi waktu dengan perjuangan, ada perjuangannya, Zaman gaya. zaman gaya. Kalau yang tadi kan anak-anak kita masih belum zamannya yang sekarang dengan akibat itu tadi teknologi yang dikatakan Pak. Tapi kalau kita kan sudah mengalami dua zaman. Zaman tak berteknologi. Tak berteknologi dan Teknologi sederhana. teknologi Dan sederhana sekarang high-tech. 4.0 itu biar Mas. yang sekarang. Kalau sekarang saya melihatnya Sebagai pelaku nih, sebagai sebagai pelaku. pelaku ya, dengan cerita ini tadi. Dengan cerita ini tadi. Iya. Saya melihatnya memang ada pergeseran antara mungkin saya melihatnya kita bisa ngikuti gitu loh. Enggak terlalu istilahnya yang terlalu ketinggalan dan lain sebagainya. Tapi sebagian besar orang-orang di sana, di luaran sana, ya mungkin sebaya dengan saya, ya adalah yang mungkin kurang paham dengan teknologi dan macam-macam ya. Iya. Jadi saya lebih melihatnya sebuah komunitas ini di daerah perkotaan. Jadi kalau saya melihatnya di daerah mungkin pedesaan dan lain sebagainya ada komunitas, mungkin beda ya. Secara saya melihatnya seperti itu. Beda, mungkin beda, maksudnya beda tujuan. Kan tapi kalau di desa itu komunitas petani banyak loh kak. Dan malah banyak sekali kegiatan. Kalau misalnya itu berbicara tentang komunitas ya. Iya, tapi kan maksudnya Balik lagi ke masalah kebutuhan itu tadi. itu mungkin. ya. Jadi makanya definisi secara pastinya untuk sebuah komunitas itu memang nggak baku mbak ya kayaknya ya. Kalau dilihat dari situ gitu loh. Teritorial gitu. Iya. Komunitas petani apa? Gitu. Iya. Tapi ini hubungannya dengan kita ngikuti dua zaman itu tadi. Iya. Mas. Apa bener nggak kalau misalnya bahwa kita itu kaget terhadap teknologi? Sehingga mungkin kita juga mungkin kurang wise juga terhadap menghadapi nggak tahu media sosial atau apa, itu juga bisa jadi kan juga ada pengaruhnya seusia kita ya, kita nggak ngomong anak-anak. Kalau saya melihatnya gini mas, dengan seusia kita ini kayaknya di masa dimana kita selalu diuntungkan dari sisi tahun kita maksudnya beraktualisasi ya, mulai remaja. Mungkin di zaman kita dulu waktu remaja ya ada teknologi tapi sederhana kayak misalnya pager dan lain sebagainya ya. Itu anggaplah teknologi sederhana waktu itu untuk mengirim pesan ya kan ya, seperti itu. Terus kemudian kita bergeser lagi dengan teknologi era HP ya, HP pertama kali fungsinya hanya untuk telepon saja.
tidak untuk yang lain, misalnya Media sosial. media sosial. Iya, karena belum ada juga ya. Ya. Ada pun juga maksudnya jarang gitu. Ya. Kita nggak familiar. Ya nggak familiar. Makanya dari pergeseran itu kita nggak terasa gitu loh, digiring ke era teknologi yang modern. Dan kita mungkin secara nggak langsung, kenapa saya berbicara tentang situasi satu daerah, misalnya di daerah kota atau daerah desa ini tadi berpengaruh karena apa? Yaitu tadi di daerah perkotaan lebih gampang menyerap, gampang menyesuaikan dengan situasi itu. Itu yang saya maksud. Oh iya. Mbak Vesta, jadi kalau misalnya kayak yang dibilang tadi kakak bahwa misalnya usia-usia kayak kita gitu ya, tergantung juga dari suatu teritori bahwasanya mungkin orang kota lebih gampang, lebih cepat fleksibel dikarenakan informasi kita lebih terbuka. Sedangkan mungkin di luar sana yang mungkin di luar tempat suburban itu mereka lebih kayak menutup diri. Apakah memang begitu? Oke, jadi kalau di luar sana. Jadi kalau misalkan kenapa kok perkotaan itu dia lebih kesannya lebih cepat berkembang gitu ya. Karena ya kalau kita lihat gini, kalau misalkan saya punya handphone atau Oma punya handphone, tapi kemudian mayoritas punya handphone, tapi kemudian saya nggak punya handphone. Nah, tapi saya butuh berkomunikasi. Otomatis saya mau nggak mau punya handphone, beli handphone untuk berkomunikasi. Ya, seperti kayak sekarang kan sedang daring ya, pembelajaran online ya. Jadi semua itu karena memang butuh gitu. Butuh. Jadi jadi gini, kenapa kok perkotaan itu lebih berkembang lebih cepat? Karena rata-rata mayoritas pada banyak yang punya dan mereka untuk berkomunikasi membutuhkan alat itu. Gitu. Jadi kalau misalkan mungkin kita punya, misalkan di sekolah ya ada anak gitu ya, dia punya handphone, mayoritas punya handphone. Terus kemudian ada yang tidak punya handphone. Otomatis si anak ini pasti akan minta ke orang tuanya. Iya. Minta handphone mah gitu. Kenapa? Iya, teman-temanku semua punya handphone. Entah dia karena juga mengikuti tren atau mungkin dia juga butuh berkomunikasi atau butuh berhubungan dengan teman-temannya. Seperti itu. Jadi kenapa sih kok berarti kebutuhan? Iya, kebutuhan. Jadi dan kemudian manusia kan memang sifatnya itu kan mudah tertarik ya. Mudah tertarik. Iya, jadi kayak misalkan ada sesuatu hal yang baru, ya, otomatis kita itu akan wow, apa itu? Jadi kalau tahu juga. Kepingin tahu gitu. Jadi kalau kita bisa purchase gitu kan, kita bisa ambil, otomatis akan kita ambil gitu. Jadi kayak kita bisa lihat di fenomena kalau misalkan ada suatu HP yang HP baru launch, misalkan contoh sebut merek nggak apa-apa ya, Apple gitu kan. Sekarang udah keluar yang Apple 12 gitu kan. Mereka yang udah punya Apple sebelumnya, padahal nggak terlalu ketinggalan teknologi, mereka langsung berbondong-bondong gitu. Iya, kepingin tahu apa sih ini. Nah, itulah memang sifat dasar dari manusia gitu. Seperti itu. Karena memang sifat dasar ya. Kalau dihubungkan dengan suatu itu ya, kebutuhan berkomunitas itu tadi, jadi ya memang ya kebutuhan berkomunitas pun juga akhirnya mengikuti zaman juga ya. Maksudnya sesuai dengan zaman. Sekarang zamannya ini komunitasnya ini yang lagi ngetren itu. Zaman kita namanya trendsetter. Kalau sekarang juga akan menjadi seperti itu. Ada trendsetter baru keluar, ada lagi kebutuhan. Nah, sekarang pertanyaan gini. Ini kita udah sesi 3 masalahnya. Ini waktu udah berjalan sangat cepat. Yang kita perlu tahu itu adalah seberapa sih orang itu perlunya terhadap sebuah organisasi atau komunitas. Di zaman, di masa-masa seperti kita. Jadi di atas under 50, above 50 under ya? 40. Above 40. Above. Di atas. Jadi gini, kalau kita bahas komunitas gitu kan, kalau kita bertanya pada setiap orang yang ada, mungkin misalkan di atas usia 40, kita tanyain mereka, mungkin ada orang-orang yang tidak bergabung sama komunitas sama sekali gitu. Kenapa gitu kan? Nah, saya hubungkan dengan teori kebutuhan dari Maslow gitu kan, bahwa untuk seseorang mencapai puncak aktualisasi diri, dia itu harus ada beberapa kebutuhan-kebutuhan yang sudah harus dipenuhi. Yang paling dasar adalah kebutuhan fisiologi gitu. Kemudian ada kebutuhan keamanan, kasih sayang, pergaan dan sebagainya. Nah, kalau seseorang ini masih berkutat
di masih pemenuhan kebutuhan fisiologinya. Artinya dia untuk makan aja susah, dia memikirkan dirinya sendiri aja susah. Otomatis dia tidak akan kemungkinan peluang besarnya dia tidak akan berkomunitas. Karena belum selesai dengan dirinya iya, ya. karena kan dia mau makan aja susah. Gimana dia bisa berkumpul dengan orang gitu kan, sedangkan dia sendiri sedang terancam gitu, dia merasa terancam tidak bisa makan, kemudian mungkin rumah juga seperti itu. Nah tapi kalau misalkan dia itu bertemu dengan orang-orang yang memang ya, misalkan kita lihat orang-orang di jalan yang mereka kurang gitu ya, nah itu akan membentuk suatu kelompok, nah itu jadi komunitas secara tidak disengaja. Jadi komunitas itu adalah bentukannya, ada yang sengaja membuat komunitas, tapi ada yang sengaja terbentuk maksudnya tidak sengaja terbentuk karena kesamaan dari karakter. Senasib gitu Pak. Ya seperti itu gitu. Jadi senasib sepenanggungan. Iya, seperti itu. Kalau dianggap apakah ada yang iya. Balik lagi ke pertanyaan Mbak Deni tadi, seberapa penting ya? Oke, iya belum selesai jadi. Jadi untuk orang-orang ini tergantung lagi. Kalau misalkan untuk orang-orang di atas 40 yang memang udah stable gitu kan. Biasanya 50 ya lebih tepatnya, mereka udah aman secara finansial gitu kan, kemudian udah merasa aman karena udah punya rumah gitu kan, terus udah ada kasih sayang, udah punya anak dan istri. Nah itu kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan untuk penghargaan, mendapatkan penghargaan dari orang lain dan kemudian aktualisasi, tapi untuk di usia yang di atas 40-50. Jadi manusia tuh tetap kebutuhannya adalah untuk dihargai, kemudian untuk mengeluarkan apa sih yang dia itu sebenarnya kalau bersosial itu termasuk kebutuhan apa? Bersosial itu kebutuhan dasar karena manusia itu kan dasar makhluk sosial. Makhluk sosial nggak punya tetangga, lo ada apa-apa, kekurangan garam, jauh sana jauh sini, kalau nggak minta tetangga minta siapa coba? Ya mohon maaf karena Anda tidak punya tetangga ya, karena dia tidak punya tetangga. Jangan seperti saya. Cuma saya. Nah, membayangkan hidup yang di sana. Gitu. Membayangkan hidup yang jauh di sana. Kan memang ada ya beberapa, agak melenceng sedikit. Ada sekarang ini lagi apa ya istilahnya tren. Bukan tren ya, tren di luaran sana yang saya lihat di sosial media itu banyak orang-orang yang meninggalkan teknologi, justru kembali lagi ke yang dulu. Wah, ini aku yang nggak tahu. Aku ini tidak tahu dan ini menarik untuk dipertanyakan dan aku akan mencari tahu. Karena itu, ya. Bat, kopinya udah manggil-manggil. Oh iya. Soalnya nanti kalau dingin, ini nggak enak karena hawanya sekarang dingin, agak dingin. Tapi kalau teman-teman yang di rumah pengen tahu, di sini suasananya ini mesra. Ya kan, penuh dengan lampu-lampu gitu, bunyi-bunyi klik-kliknya, bunyi-bunyi grindernya dan bau-bau kopinya. Jangan ragu dan malu datang ke rata-rata ya di Mutiara Sulfa 2D1. Ditungguin, aku tak nyoba minum dulu, oke? Enggak ya, ini oke banget kita dengerin. Kenapa harus ada kata-kata ya? Oke, soalnya. Itu tadi makanya memang kebutuhan manusia, memang sosial. Itu kebutuhan dasar berkomunitas itu Pak. Anda mau ngapain? Aku nanti nggak bisa nempil garam gula ke tetangga kalau aku tidak baik sama tetangga. Penting. Terus yang kedua itu tadi memang seberapa penting? Kopi rasa pandan ini nanti ya. Kopi rasa pandan. Kalau gitu kita lanjutkan lagi first up. Jadi bagi kami yang usia segini nih, kadang-kadang memang kita kan nggak sadar kan ya, kan nggak sadar maksudnya ternyata baik dengan tetangga apa segala macam kita berkomunitas dan bersosialisasi itu diperlukan untuk maksudnya diri kita untuk yang harus seperti apa? Oke. Jadi untuk berkomunitas di usaha secara general atau jangan general yang seisian kita aja. Kalau general tadi yang jelita ya. Jadi gini, kalau kita melihat dari karakter orang-orang usia yang 50-40 tahun ke atas, orang kan merasa semakin bertambahnya tahun, dia merasa semakin banyak pengalaman yang sudah dia
dapatkan. Pengetahuan, dia merasa juga udah mendapatkan pengetahuan yang begitu banyak. Sehingga tidak jarang kalau saya temui, kadang-kadang saya melihat orang tua itu mendidik anaknya merasa lebih benar. Padahal kadang orang tua adalah juga manusia. Jadi kadang ada salahnya. Karakter ini biasanya orang tua itu adalah merasa paling tahu gitu kan, merasa paling lebih benar gitu. Nah, ini secara tidak sadar dibawa saat berkomunitas. Jadi mungkin kadang-kadang itu mereka merasa saya sudah berpengalaman, saya sudah banyak pengetahuan gitu. Jadi banyak crash itu malah yang usia-usia memang yang udah ini gitu. Kita ini ya. Sok-sokan ya kita berarti ya. Kita berarti sok tua. Padahal zamannya udah beda. Udah beda. Tapi nggak semua. Jadi memang ada orang-orang yang wise yang mereka mengerti dirinya bahwa terbuka gitu ya. Tapi secara kebanyakan ya orang juga nggak sadar kalau mereka melakukan seperti itu gitu. Dan juga ya itu deh. Jadi sedikit tambah lagi jadi gini. Untuk usia yang di atas 60 kan, mereka goalnya itu bukan untuk tujuannya sama. Tapi kalau misalkan tujuan itu tidak tercapai, itu tidak menjadi masalah. Nah, sehingga kalau mereka ada crash itu lebih susah untuk dibanding yang mungkin seusia saya. Saya berkomunitas untuk menjalin relasi, untuk misalkan berbisnis, mempertahankan hidup gitu kan, untuk mencari uang, sehingga saya bisa meredam ego gitu. Menahan diri. Iya, menahan diri gitu. Karena memang saya harus punya tujuan. Kalau misalkan tujuan ini tidak tercapai, maka akan merugikan saya. Tapi kalau orang usia 40, 50 kan mereka sudah aman, secara finansial udah, terus rumah tangga, keluarga oke, mendukung support. Jadi nggak ada kalian, misalkan saya nggak komunitas ini nggak berjalan dengan sesuai ini ya nggak masalah juga gitu. Jadi akhirnya untuk mungkin introspeksi atau mengalah egonya mungkin juga lebih kecil gitu dibandingkan yang usia lebih muda seperti itu. Ya malah justru ada potensi konflik dong ya. Iya kalau misalkan memang karakternya seperti itu. Jadi memang ya gampang-gampang susah di usia jelita jelita itu emang untuk ditata gitu. Repoti ya tuh sulit. Tapi mau ngatur juga gimana gitu ya. Memang dinamika. Karena bagaimanapun kita juga mungkin masing-masing orang dibesarkan dalam suasana keluarga juga yang berbeda. Ada yang disiplin banget, militerisme lah. Ya terus kemudian ada yang memang as you wish lah, yang salah gitu, kamu mengakomodir. Ya mungkin ya beda ketika tua, mendapati dia tantangan dari awal hidup sampai sekarang. Kalau yang terlalu banyak terima tempaan mungkin akan lebih wise ya, lebih karena tiap hari dikebukin jadi kuat. Tapi kalau bagi yang biasa sembarang bosi atau apa ya, ketika dipimpin orang ya mungkin jadi sulit juga. Iya betul. Iya kan. Kalau misalnya kakak sendiri, kalau di sebuah organisasi ada nggak kendala-kendala? Sebenarnya kendalanya ya itu benar apa yang disampaikan Mbak Vesta tadi. Memang di usia-usia 40 ini orang akan kecenderungan untuk menonjolkan diri. Artinya untuk dihargai lebih gitu loh. Jadi apa yang dia dapat, pengalaman yang dia dapat, ilmu yang dia dapat dan sebagainya, itu diakumulasikan menjadi suatu keinginan yang aku harus punya. Artinya harus punya bentuk apa istilahnya pengakuan semacam itu. Lola kayak Ninong. Mulai kembali lagi seperti kayaknya gitu Mbak ya. Kenapa? Memang siklusnya apa gitu? Kita kembali lagi menjadi seperti anak kayak cucu tadi. Kalau anak kecil kan memang dia itu kan dia udah dapat kebutuhan fisiologis, kemudian udah aman gitu kan, kasih sayang gitu kan, kemudian penghargaan dari orang tua dan aktualisasi diri gitu kan. Nah, waktu terus kemudian dia agak dewasa kan, kemudian dia jatuh lagi. Dia harus mencari kebutuhan fisiologisnya. Nah, itu balik lagi. Jadi nanti memang gitu, tapi manusia kan seperti itu. Jadi tapi beda bentuk kan. Beda bentuk. Iya. Jadi pada rasanya itu kayak misalnya kayak betul banget dia itu. Benar ya kalau misalnya kita yang jadi ibu-ibu masak sampai ngomong nggak enak, aduh
sakit kan nanti. Padahal sebetulnya bilang gak enak belum tentu itu penghinaan. Tapi kalau kita udah kejam macam-macam, kita udah begini, kita udah biasa kan ibu kan gitu. Masih anak-anak makan di luar lalalala. Jadi pajen repot ya, repot dan repoti mak-mak. Tapi memang kalau kita sendiri secara maksudnya wanita umur segini, memang kalau saya secara pribadi memang dari awal memang nggak terlalu banyak teman. Tapi ketika punya teman itu saya usahakan sangatlah amat setia gitu. Karena mau nyari lagi juga sulit. Kalau pada tahap kayak saya ya. Terus kemudian jadi saya akan acceptance dengan apapun. Jadi meskipun teman saya ini begini begitulah, kalau saya ya saya terima karena loh ya begitulah teman. Orang namanya juga manusia, nggak mungkin ada yang sempurna gitu ya. Kalau udah yang maksudnya tahap-tahap penerimaan yang ya sudahlah itu jadi kayak lebih ringan gitu loh, menerima apapun gitu. Ya, bagian tidak sudahlah ini ya. Jadi intinya gini ya, kayaknya butuh apa enggak kira-kira sebuah organisasi di usia kayak gini sangat dibutuhkan atau tidak gitu loh. Saya melihatnya statement yang dikeluarkan Mbak Vista tadi seolah-olah kan kayak gini ya, membuat suatu keadaan tertentu, artinya apa ya, jadi orang-orang tua saat ini nih yang mau berorganisasi itu kan tujuannya mengelompokkan itu tadi beraktualisasi itu yang lebih artinya untuk memberikan pengakuan gitu loh. Untuk diberikan pengakuan. Untuk ini saya melihatnya kok beda gitu loh Mbak. Jadi memang ada yang seperti itu, ada yang murni karena memang dia sudah punya kesadaran gitu loh, kesadaran tersendiri untuk membuat atau istilahnya dengan sadar diri membentuk suatu komunitas atau organisasi itu dengan konsekuensinya gitu. Paham ya? Iya. Ya mungkin ya. Mungkin bukan mengatakan bahwa saya sadar berorganisasi sehingga saya mengikuti rule, enggak. Tapi mungkin kondisi orang sadar nggak sadar itu ya memang karena memang itu tadi ya, kita mau memahami orang lain, mengerti orang lain, sehingga bila kita sudah memasuki sebuah lingkungan, ya baiklah saya mengikuti rule-nya. Kayak saya jadi warga negara Indonesia, bukan tuntutan sih saya untuk mencintai, tapi memang saya sudah tanamkan, saya mencintai Indonesia dengan darah dan daging saya, misalnya seperti itu. Jadi saya ikuti rule-nya, saya bayar pajaknya, saya begini, saya begitu. Indonesia mau apa? Saya nggak akan mengguncang betul kepala negara saya hanya karena saya nggak puas. Ya kayak misalnya seperti itu. Nah, menurut Mbak Vesta, orang-orang yang punya kesadaran itu sebetulnya terbentuk karena apa? Dan orang-orang yang tidak punya kesadaran itu juga apakah itu sebuah resistansi terhadap misalnya kekuasaan dan sebagainya? Keadaan atau bagaimana gitu. Jadi gini, yang tadi itu adalah contoh yang ekstrim, yang tadi kan kita pembahasannya kenapa sih kok komunitas di usia tua tapi kadang masih suka gontok-gontokan gitu ya. Tapi kita juga tidak lupa melihat bahwa memang ada komunitas yang di usia di atas 40-50 yang mereka itu memang sudah kayak seperti komunitas spiritual ya, keagamaan itu visi misinya sudah beda gitu. Nah, gitu. Jadi karena memang orang-orang yang berkumpul di situ adalah punya visi dan misi yang sama, maka juga karakternya di situ juga kumpulannya juga akan berbeda. Kalau misalkan komunitas motor ya, tapi usia gede, itu kan di situ fungsinya apa? Untuk misalkan siapa sih yang punya motor paling keren misalkan. Nah, karakteristik dari komunitas akan dibentuk dari tujuan komunitas itu sendiri. Jadi orang-orangnya juga akan berusaha memenuhi itu. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat dari komunitas ini adalah spiritual gitu kan. Biasanya orang makin tua dia itu saya udah merasa makin lemah. Jadi memang ada sisi yang satunya belum wise, satunya yang udah wise. Jadi saya kok udah makin keriput, artinya hidup saya sudah nggak lama lagi seperti itu kan. Nah, itu juga otomatis akan mempengaruhi juga dari perilaku mereka bahwa ya udahlah
apa sih Sadar yang diri dicari? gitu ya. Iya, Sadar apa diri. sih apa sih yang dicari kita ini gitu kan? Makin tua makin habis umur gitu. Kemudian akhirnya mereka mencarilah suatu komunitas yang cocok. Jadi komunitas yang udah ada mereka bergabung. Sehingga ketergabungan mereka adalah yaitu tadi memiliki sifat yang sama, ciri-ciri karakteristik yang sama. Sehingga kalau misalkan komunitas ini tadi itu sudah pada adem ayem gitu kan, yang dicari itu bukan eksistensi di dunia gitu kan, maka yang bergabung ini cocok karena apa, punya sifat yang sama. Maka dengan dia masuk maka komunitas ini juga akan terjadi kecil gesekan gitu. Jadi memang bergantung juga dari jenis Butuhnya komunitasnya, kesadaran ya dari iya. Jenis komunitasnya. ya, Seperti ya, ya, itu. Dan apa sih tujuan dari komunitas itu? Seperti itu. Jadi kalau misalkan komunitas sosial, ya kan, dibentuknya misalkan orang-orang yang udah tua kan, hidupku untuk apa sih? Untuk bermanfaat untuk orang gitu kan. Ya komunitas sosial. Jadi tapi harus ditekankan ya bahwa misalkan ketua komunitas harus memberitahu bahwa visi misi adalah kita harus sosial, artinya kita harus menekan ego kita. Nah itu juga harus sudah disampaikan di awal gitu, berarti agar penanaman konsep. jadi memang Penanaman itu konsep, ya. seperti itu. Jadi ada deal komitmen ya. Kok ada komitmen dari awal gitu. Jadi kayak misalin kita masuk ke sebuah sekolah dengan penuh dengan tata tertibnya. Ya mau nggak mau kan memang harus ya memang mungkin. Mbak ya, Mbak Vista, artinya memang berkomunitas itu perlu ya adanya suatu tatanan, artinya suatu yang harus disepakati di awal ya, artinya supaya kita mungkin minimalkan ya gesekan-gesekan atau dan lain sebagainya. Iya, karena kan memang manusia itu kan orangnya sifatnya karakternya pingin bebas, dia itu tidak suka diatur gitu kan. Betul. Nah, jadi gini, kalau saya juga mempelajari kan, jadi komunitas itu kan sama kayak perusahaan juga. Kalau seseorang masuk ke sebuah perusahaan gitu kan, tapi di perusahaan itu bisa kita kerja seenaknya tapi digaji gitu kan, otomatis karyawannya juga akan seenaknya juga. Nah itulah tadi pentingnya dari sistem-sistem di dalam komunitas itu, di mana itu ada kontrak-kontrak yang mengikat, yang membolehkan, dan itu nanti akan mempengaruhi dari perilaku si masing-masing orang gitu. Artinya bahwa sebuah komunitas ataupun organisasi itu merupakan sebuah tatanan, benar nggak? Tatanan yang disepakati bersama, kan gitu ya, yang disepakati bersama, dan itu sebetulnya sudah umum kan gitu kan, artinya umum. Jadi berarti kesadaran tentang organisasi itu juga harus perlu ditanamkan ya. Iya, kesadarannya lebih ke bagaimana caranya gitu ya, maksudnya untuk menghasilkan komunitas atau organisasi atau kelompok yang baik dan sehat dan positif seperti itu. Ya memang semua harus disatukan visi. Cara melihat juga jadi satu. Memang kacamata ya begitu aja ya, jangan ke kanan jangan ke kiri sehingga nggak bikin ambigu. Ya segala sesuatunya harus jelas. Kalau perlu ditulis, kalau nggak bisa nulis pakai juru asisten tulis. Repot amat sih organisasi. Ya kalau menurut saya sih secara alamiah manusia memang orang makhluk sosial, pasti butuh temannya, butuh tetangganya. Kalau saya pribadi ya jelas butuh suatu komunitas ataupun organisasi, karena gini loh ya, kayaknya kita mau belajar leadership kalau nggak ada suatu bentukan komunitas atau organisasi, mau belajar leadership siapa yang mau dipimpin, siapa yang mau memimpin, atau kita kayak sih mendisiplinkan diri deh kalau itu tuh kunci kalau saya mau masuki sebuah organisasi manapun itu dan apapun itu. Kenapa kok saya langgeng-langgeng itu, karena mungkin mendisiplinkan diri kayaknya kalau saya. Itunya maksudnya kuncinya ya. Terlepas siapapun yang menjalankan artinya kepala dan sebagainya ya dengan kerelaan hati. Kalau sudah menjadi anggota ya harus turut sama pimpinan misalnya itu. Tapi bukan berarti kita kan nggak punya pendirian bukan sih, semua makanya dilihat visi misi gitu ya. Bener nggak sih Faisal? Kamu ngantuk ya? Aku tahu. Kamu kurang ngopi. Ada rata-rata di sebelah sana. Tengoklah sebelah kirimu. Hebat gak sih aku itu mempromosikan rata-rata? Berapa kali tadi? Banyak dah.
Itu bangsanya. Memang pembicaraan kita agak berat ya. Ya, agak Karena memang berat. segala sesuatu bersifat mesti membahas tentang perilaku, tentang sosial itu berat. Makanya kan bilang jurusan paling berat nih. Maksudnya di fakultas ini jurusan paling berat. Enggak, psikologinya paling berat. Oh, psikologinya Se-Indonesia, yang paling berat. Unpad itu. Psikologinya Diumpat, paling berat. diumpat maksudnya. Di Begini Unpad aja, se-Indonesia. Ya ampun. Aduh. Tapi menarik membicarakan Ya, behavior betul, manusia itu kan betul. menarik Iya. gitu ya. Memang jadi kalau bahan kita loh, kayak- kupas ya memang banyak lah, nggak Kayak bisa jadi selesai. bahan buat kita ya. Iya. Artinya Oke. memposisikan kita dimanapun kita berada. Iya. Ya memang dari kayak benturan-benturan seperti ini. Maksudnya benturan dalam arti kita berteman benturan, bertetangga juga mungkin ada yang nggak cocok. Kayak kita hari ini tadi beberapa kali mengganggu mungkin tetangga ya. Tapi kan aku udah minta izin. Iya, iya, Kayak iya. misalnya seperti itu ya. Ya, ya juga tata termasuk krama kita. proses kedewasaan kita. Ya, Jadi kita juga diuji di sini, gitu. Ketika kita berkomitmen kepada siapapun di lingkungan kita, gitu. Gitu. Mungkin sedikit aja deh kayak gitu Mbak Firsta. Bagaimana sih kita maksudnya orang-orang tua seperti kita ini what should we do gitu ya. Maksudnya Kiat-kiatnya apa yang harus kita ngapain lakukan? sih maksudnya dengan usia tua supaya maksudnya bisa menekan emosi-emosi itu selain kita praktis menjadi orang yang baik itu dengan Hidup sehat lah enak ya. Iya. Musim Covid ya. hidup sehat. Nah, kalau berarti stop bertetangga untuk sedikit. Stop nangga. nangga. Ya apa supaya kita bisa menyikapi kondisi ketuaan kita dengan tidak terlalu cemas gitu. Oke. Jadi sebenarnya kan saya masih muda ya, masih 17 ya. Kan dia yang sekolah. Iya, sampean yang punya ilmu. Oh begitu. Iya, meskipun kita pengalaman kalau kita nggak punya ilmu nggak tahu itu adalah sebuah ilmu nantinya. Mbak Kosta tadi juga sudah bilang bukan berarti orang tua seperti saya asik. Anda aja yang Gitu. tua Pak, saya enggak. Artinya juga bukan orang yang benar-benar banget itu pasti ada yang kurang Masalahnya, dari ya. kayak gitu. Oke, jadi gini, kalau saya melihat adalah manusia itu adalah sepanjang hidupnya adalah kewajibannya adalah belajar sampai dia mati gitu. Belajar itu belajar itu adalah bukan hanya kayak misalkan textbook aja atau misalkan kita ke kampus atau ke sekolah gitu. Tapi belajar kehidupan gitu untuk kita menjadi lebih dewasa. Jadi gini, kalau di psikologi itu memang ada usia mental, ada usia real. Jadi kayak orang yang usia 60 tapi belum tentu mentalnya usianya 60. Bisa juga usia mentalnya cuma 30 karena dia masih kekanak-kanakan. Yeah. Nah, tapi ada juga anak muda yang dia usianya 30 tapi dia punya usia mental yang mungkin lebih tinggi 40 tahun atau 50 tahun. Nah, itu adalah masalah kedewasaan gitu. Jadi memang yang harus kita kejar makin hari makin waktu gitu ya. Ya kedewasaan itu sehingga apa sih tujuan, kita harus melihat apa sih tujuan hidup kita gitu. Tujuan hidup kita mungkin jadi bermanfaat untuk orang lain, terus mungkin untuk orang-orang spiritual itu ya untuk mendekatkan diri seperti itu, atau apa sih jadi kayak apa yang akan kita tinggalkan nanti setelah kita meninggal. Nah itu mungkin yang mungkin yang usia 40 tahun ke atas yang memang udah harus mulai dipikirkan karena kan ya berkeluarga udah, terus kemudian finansial udah, punya cucu juga dan lain sebagainya, anak cucu gitu kan, apalagi yang dicari. Jadi memang itu yang harus terus dikembangkan. Oh ya, baiklah kalau begitu. Udah ya? Gak ada ya, yang namanya inti pasti sinau. Iya. Anytime, kapanpun, sampai elek, sampai tua. Enggak deh, sinau ya tambahnya sampai pinter dong. Sampai wayu, sampai ganteng. Waktu kita terbatas banget, emang sayang banget. Selalu begitu, ketika kita udah yang muda yang mau habis waktunya. Tapi bakal ketemu lagi deh ya dengan hal-hal yang positif seperti ini yang akan sinau menerus selama-lamanya kita dan akan sinau. Mudah-mudahan kalau ini nanti banyak subscribe-nya dan komennya tentang pembicaraan kali ini, bukan nggak mungkin kita akan mengundang Mbak Vesta lagi, Mas Muji lagi. Kita bahas Terbuka lagi. Kita bahas lagi tentang segala sesuatu komen, mungkin ya. lebih detail, lebih dalam ya. Hmm. Oke, ada yang mau disampaikan Pak? Maksudnya bukan
Kita closing. Ya ini closing. Oh gitu doang. Iya jadi ya aku Cendera kisahnya yakni. Gak ngomong cendera kisah. Jadi saya ya udah dari tayangan kali ini yang jelas banyak manfaat. Jelas. Ya kan banyak manfaatnya. Cari terus yang namanya kebermanfaat menjadi orang. Sinau Mencarilah sampai ilmu. Gejala ilmu sampai. Mencarilah ilmu. Terima kasih ya. Oke, terima kasih kepada Mas Muji, terima kasih tamu-tamu Mbak luar biasa. Mesta. Terima Gitu. kasih sama-sama. Dan Kita teman-teman ketemu Sinau. lagi. Ya. Si aku tak ngomong di sini. Ya. Enggak, aku ketemu lagi sama First Time. Jangan seperti saya yang nggak pintar-pintar ini panjat. Tapi saksikan Ipok-ipok Sinau, mudah-mudahan apa yang kita sajikan bisa memberikan manfaat. Insya Allah selalu Gitu. bermanfaat. Oma, nyanyi. Ada Aku mau sesuatu bilang yang apa kita- enggak, thank you aja ya for watching. Seperti channel-channel pada umumnya. Kalau memang suka, please like and subscribe and kasih komen kalau memang perlu ada pertanyaan ya. Oke, nanti Oke. ada apa-apa itu detail kerjaannya Ibu script writer untuk menuliskan di description box. Terima kasih Bye-bye. juga buat subscriber. Subscriber. Udah. Terus juga terima kasih kepada PP Associate. Mesti Oma lagi mesti distract gitu. Dan all crew juga gitu. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Sampai episode jumpa berikutnya. lagi, bye-bye. Bye-bye. Ketemu di selanjutnya harus unye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.